Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agnesia Aprilia. Saya dari Prodi S1 Manajemen, NIM saya 2025306. Saya di sini akan menjelaskan tentang lingkungan bisnis elektronik. Definisi dari lingkungan. Lingkungan atau lazim juga disebut lingkungan hidup. Lingkungan suatu organisme adalah segala sesuatu yang hadir di sekeliling organisme tersebut yang berpengaruh terhadap ekstensi dari organisme yang bersangkutan. Pengertian lain dari lingkungan secara umum adalah segala hal yang berada di sekitar manusia yang tinggal secara bersama-sama dan kemudian saling mempengaruhi satu sama lain terhadap kondisi kehidupan manusia. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, lingkungan adalah daerah, kawasan, dan sebagainya yang ada di dalamnya. Lingkungan juga dapat diartikan sebagai suatu bagian yang ada di dalam kelurahan dan menjadi lingkungan kerja dari pelaksanaan pemerintah desa. Definisi dari lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis adalah kombinasi faktor dan kekuatan internal dan eksternal yang secara signifikan mempengaruhi operasi bisnis. Lingkungan bisnis juga mempunyai dua jenis, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan internal itu mencakup semua faktor yang berada di dalam kondisi perusahaan. Faktor-faktor ini relatif dapat diprediksi dan dapat dikerjakan oleh perusahaan untuk menghilangkan kekuatan yang berdampak negatif pada operasinya. Kalau dari lingkungan eksternal, yaitu mencakup faktor-faktor yang ada di luar kendali perusahaan, mereka cenderung tidak dapat diprediksi karena perusahaan tidak mungkin mengontrol atau memprediksi perubahan di dalamnya. Sifat yang tidak dapat diprediksi berpotensi menjadi penghambat pertumbuhan perusahaan atau meningkatkan kinerja perusahaan secara tiba-tiba. Faktor-faktor dalam dan luar yang mempengaruhi lingkungan bisnis. Faktor internal lingkungan bisnis yaitu mempengaruhi lingkungan bisnis meliputi perencanaan dan kebijakan, penawaran nilai, sumber daya manusia, sumber daya pemasaran dan finansial, citra korporat dan merek, peralatan dan perlengkapan, manajemen tenaga kerja, hubungan antar karyawan, ketergantungan sumber daya teknologi, struktur organisasi, kualitas dan struktur infrastruktur, operasional dan perkiraan finansial. Kalau dari faktor eksternal lingkungan bisnis, sedangkan faktor eksternal yang mampu mempengaruhi lingkungan bisnis meliputi konsumen, pemasok, kompetitor, publik, media dan pemasaran, talenta, ekonomi makro, sikap politik, dan penggunaan teknologi. Lingkungan bisnis mempengaruhi kinerja dan strategi perusahaan, yaitu contohnya satu lingkungan alam seperti kebakaran hutan, perubahan iklim, dan bencana alam. Yang kedua ada peristiwa politik seperti perubahan kepemimpinan, korupsi, dan kerusuhan politik. Yang ketiga ada kondisi ekonomi seperti resesi, suku bunga tinggi, devaluasi mata uang, dan hiperinflasi. Yang keempat ada perubahan sosial budaya seperti perubahan selera dan preferensi konsumen, dan pergeseran komposisi demografis dan urbanisasi. Yang kelima ada perubahan regulasi, seperti regulasi persaingan, keamanan produk, dan perlindungan konsumen. Yang keenam ada teknologi seperti internet dan e-commerce, dan yang ketujuh ada kondisi internal seperti pergantian karyawan dan produktivitas. Di sini ada definisi dari bisnis elektronik. E-bisnis merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dengan memanfaatkan jaringan komputer dan teknologi internet. E-bisnis memungkinkan suatu perusahaan untuk berhubungan dengan sistem pemrosesan data baik internal maupun eksternal agar lebih efisien dan fleksibel. E-bisnis sangat berperan dalam kehidupan sosial masyarakat saat ini. Karena sadar atau tidak, kita pernah menggunakan e-bisnis, yaitu contohnya seperti pembelian barang melalui situs online Lazada atau sejenisnya. Di sini juga ada 6 model dari electronic business. Yang pertama ada virtual storefront, yaitu menjual produk fisik atau jasanya secara online. Sedangkan para konsumennya menggunakan berbagai sarana tradisional seperti dengan menggunakan jasa pos dan kurir untuk menerima belanjaannya. Yang kedua ada marketplace konsentrator, yaitu memusatkan informasi produk atau jasanya dari beberapa produsen di suatu titik sentral. Pihak pembeli nanti bisa mencari
membandingkan atau melakukan pembelian pada bisnis tersebut. Yang ketiga ada information broker, yaitu menyediakan informasi terkait produk, harga, dan juga ketersediaannya. Mereka juga terkadang ada yang menyediakan fasilitas transaksi. Yang keempat ada transaksi broker, yaitu memberikan fasilitas transaksi. Yang kelima ada electronic clearing house, menyediakan sarana dan prasarana seperti tempat lelang produk, di mana seluruh harga dan ketersediaan harga di dalamnya akan terus berubah tergantung dengan reaksi konsumennya. Dan yang keenam, ada membeli reverse auction, yaitu membeli produk, barang, atau jasa dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pihak pembeli. Di sini juga ada keuntungan yang bisa didapatkan electronic business. Yang pertama ada memperluas pasar. Dengan bisnis, perusahaan atau pembisnis dapat memperluas pasarnya sehingga dapat memasuki pasar nasional maupun internasional. Sehingga pembisnis dapat menjangkau banyak pelanggan. Yang kedua ada menekan biaya telekomunikasi dan waktu transaksi serta penerimaan produk. Yang ketiga ada konsumen dapat melihat barang, spesifikasi, dan informasi lainnya melalui internet sehingga kita tidak perlu repot-repot lagi harus mendatangi penjual. Yang keempat ada meningkatkan citra yang baik di mata para konsumen, tentunya dengan pelayan yang baik juga. Sebab dengan media internet informasi dapat dengan cepat tersebar, dan masih banyak lagi keuntungan lainnya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.